gini, intelligence ada, tapi mungkin sifatnya lebih political intelligence gitu ya, atau economic intelligence, tidak business intelligence, tidak market intelligence gitu. Ya, dan Kalau sebetulnya intelligence yang sifatnya terkait polhukam mungkin dilakukan ya, kita punya BIN dan sebagainya macam. Lantas kalau intelligence yang sifatnya ekonomik ya mungkin bisa dilihat dari seluruh ekonomi makro indikator. Tapi yang kalau kita mengharapkan meningkatkan perdagangan, apalagi perdagangan jasa gitu ya, yang dibutuhkan is more than just political intelligence atau country intelligence gitu, tapi yang dibutuhkan yaitu tadi down to spesifik ke sektornya, ke marketnya, ke pelaku usaha di sana. Itu yang menurut saya missing gitu ya. Dan selama itu belum ada, apapun bentuk FTA atau perjanjian siapa-siapa yang lain, menurut saya akan kurang nyaring atau kurang akan kurang tajam. Ini telur dan ayam sebetulnya Ibu. Kalau FTA Center mengakui mereka sering sekali mendapatkan pertanyaan yang sangat elementer gitu dari para pelaku bisnis gitu. Apalagi sekarang pelaku bisnis makin muda gitu ya. Karena tadi ya sebetulnya harusnya ada feeding informasi yang sifatnya intel bisnis gitu ya Bu. Technical gitu. Mau buka bisnis di sana tuh gimana gitu ya. Oke. Yang ada sekarang kan mereka ini sendiri ya. Kalau kita lihat Gojek sekarang sudah ada di Vietnam dan di berbagai negara. Dan ada beberapa lagi pelaku Indonesia yang juga sudah merambah beberapa negara. Tapi kan mereka berjuang sendiri, bukan lewat dari FTA atau untuk bisnis siapa-siapa mereka ini. sendiri ya. Jadi ini yang disayangkan, harusnya kan bisa lewat G2G, bukan lewat B2B. Ya, B2B oke gitu. Tapi kalau atau misalnya B2B memang ada pada G2G gitu ya. Betul. Ya. Oke. Nah, menyambung dengan itu Bu, ada effort atau ada kesediaan mensosialisasikan seperti apa Ibu terhadap teman-teman pelaku usaha terhadap apapun FTA atau sepa ini Bu, produk-produk ini. Ibu merasa percuma atau merasa justru malah gemes terpanggil untuk mensosialisasikan lebih baik kepada teman-teman pelaku usaha atau gimana Bu? Itu pertama. Yang kedua, kalau iya bagaimana caranya? Dan tadi saya tergelitik Bu, mohon maaf jangan marah, saya kan awam juga ya Bu. Tadi Ibu sempat ngomong moda 1 sampai 4. Itu apa aja tuh Bu moda 1 sampai 4? Oke, saya mulai dari mana ya? Tergelitik untuk mensosialisasikan, tentunya itu kan kita harus menggandeng pemerintah, kita nggak bisa sendiri ya mensosialisasikan CEPA. Itu ranahnya pemerintah. Kita sebenarnya tidak mau mengambil peran pemerintah, tapi kita mau membantu gitu ya. Jadi itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Apakah kita tergelitik untuk itu? Saya harus bergandengan sama kementerian untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Ketika kita sudah bergandengan, ya saya tinggal menggandeng pelaku usahanya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi terkait apa tadi sosialisasi kan juga ada, katakanlah gini, seberapa detail atau seberapa terbuka pemerintah mau membuka ini loh yang sudah disepakati, itu kan perlu political will juga dari pemerintah ya. Dengan kata lain gini, ini yang sudah kita buka, ya, ini ofensifnya, ini yang kita tutup defensifnya, sehingga ketika mensosialisasikan hal ini kepada pelaku usaha, mereka dapat gambaran yang utuh, tidak saja yang dibuka, tapi dia juga tahu ada tidak saja ofensif, yang defensif apa gitu ya. Nah ini yang apa? Saya rasa nggak bisa cuma sekedar mensosialisasikan atau mengkomunikasikan begitu saja, karena secara harus strategically dipikirkan gitu ya, supaya tidak menjadi bumerang. Karena terlalu banyak dibuka nanti juga jadi bumerang, terlalu ditutup ntar dibilang kurang informasi gitu ya. Saya rasa ini call-nya harusnya ada dari pemerintah dengan mungkin ya kita berdiskusi ya dengan lembaga seperti kita ataupun akademisi gitu sebelum membawa ke pelaku usaha. Oke. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, tadi Bu, maaf intermezzo yang moda 1, 2, 3, 4 Bu. Mode 1 itu adalah cross border export ya. Jadi mode 1 itu
katakanlah kalau misalnya saya pelaku usaha konsultan di sini, saya memiliki klien yang ada di Hong Kong, lantas saya memberikan pelayanan saya kepada Hong Kong, itu namanya cross border service ya, service ekspor. Lantas kalau misalnya moda 2 itu kalau misalnya ada katakanlah gini, pelaku usaha asing yang datang ke Indonesia gitu ya, terus lantas dia minta diberikan legal consultancy terkait hukum di Indonesia gitu. Tapi ini perusahaannya adalah perusahaan asing. Itu namanya moda 2, artinya consumption abroad. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka memakai layanan jasa di Indonesia, atau misalnya turis asing yang datang ke Indonesia dan melakukan perjalanan di Indonesia dan stay di Indonesia gitu ya, untuk jangka waktu yang lama, tinggal di hotel-hotel di Indonesia, dan itu dianggap moda 2, artinya consumption abroad ya. Moda 3 itu adalah kalau misalnya pelaku usaha kita membuka commercial presence di luar, itu moda 3. Moda 4 itu adalah kalau misalnya orang kita ke luar negeri, misalnya ya, engineers kita atau arsitek kita ke luar dan memberikan jasa konsultansi untuk pembangunan jembatan di Cina misalnya ya, itu masuknya moda 4, artinya professional consultancy yang ke sana itu, atau dokter kita misalnya melakukan bedah di Myanmar gitu ya, itu masuk ke moda 4. Jadi kalau yang keempat adalah movement of personalnya, kalau yang 3 adalah badan usaha yang dibuka di negara asing, kalau yang 1 adalah cross border tadi ya, cross border trade. Nah, untuk 4 moda ini, itu kan idealnya ada market intelligence dan business intelligence-nya masing-masing, ada regulatory intelligence masing-masing. Itu yang saya rasanya masih kurang gitu ya. Itu kita bisa bantu, tapi kan kita juga gini, ISD tidak memiliki perwakilan di tiap negara yang pemerintah mau tuju gitu ya. Jadi tentunya kita berharap ada siapa, ya berharap dengan perwakilan kementerian yang ada di sana gitu, karena kementerian punya trade representatif ya di tiap-tiap negara itu yang kita harapkan. PR-nya sekarang adalah bagaimana kita bisa melatih atau menambahkan job deskripsi untuk atas perdagangan atau trade representatif yang ada di negara yang tuju supaya bisa melakukan intelligence work untuk perundingan-perundingan ini gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti harus dibuat satu lembaga khusus yang berfungsi untuk itu gitu. Menurut Ibu sebetulnya jadi manfaat langsungnya sudah bisa dirasakan belum sih Bu dari apapun FTA atau CEPA produk ini terhadap jasa ya? Kalau belum ya, kalau jasa kelihatannya ketinggalan ya Bu. Kalau teman-teman yang di produk itu oke. Jadi kita fokusnya masih komoditi sama produk. Komoditi produk itu pun juga belum yang proses, masih yang mentah-mentah kadang-kadang ya Bu ya. Jadi sebagaimanapun Ibu memberikan kontribusi pemikiran, sumbangan data, usul, ide, insights juga ketika sudah jadi, sudah terratifikasi dan siap pakai, kesininya belum bisa dimanfaatkan secara praktis ya Bu ya. Ya. I see. Menarik, ini menarik. Wuhui, pencatatan menarik. Saya sudah duga sih Bu, kayaknya soalnya dari kemarin kalau meeting-meeting sama Kementerian Perdagangan nggak banyak menyinggung jasa memang. Kebanyakan yang diomongin adalah produk barang. Nah, Ibu sendiri dalam kapasitas sebagai lead di ISD Council, apakah juga masih turut mengikuti perkembangan dari perjanjian perdagangan semacam ini? Jadi, apakah from time to time Ibu tengoklah website-nya Kemendak untuk tahu ini gimana sih, udah sampai di mana atau apa sih yang baru, atau Ibu dari mana Ibu aktif atau secara khusus melakukan itu karena kecuali kalau misalnya kita dipanggil dan diminta khusus oleh Kemendak baru kita tapi kalau tidak kita nggak partisipasi karena gini, pekerjaan kita domestik, regulasi aja juga banyak sekali gitu yang dari sektor lain ya yang harus dibenahi, dan pasar Indonesia itu kan besar sekali, jadi domestic consumption Indonesia juga besar sekali, jadi as much as saya ingin mempromot ekspor atau perundingan internasional, tapi saya merasanya peluru saya tetap akan kurang di sana selama tadi ya ada beberapa hal yang masih belum bisa diisi, itu akan membuat peluru kita kurang tajam gitu ya.
Jadi kalau misalnya tidak diminta, saya tidak secara aktif tadi melihat itu. Iya, iya, iya. Jadi nggak secara rutin belajar untuk mengumpulkan pengetahuan terus-menerus untuk ngikutin gitu nggak ya Bu ya? Tidak secara terus-menerus mengikuti, walaupun Kementerian Perdagangan atau khususnya DPPJ ya itu selalu mengajak ASD untuk berdiskusi terkait FTA atau SEPA atau yang lainnya. Tapi gini, mereka kan juga sudah tahu kurang lebih standing kita, lantas kajian kita, mereka juga selalu terupdate gitu ya. Jadi walaupun kita tidak terlibat, mereka sudah tahu kurang lebih sektor mana yang potensial untuk dirundingkan atau dimajukan ke dalam meja perundingan. Jadi itu tidak perlu kita terus-menerus ada, karena mereka kurang lebih juga sudah paham dengan intensitas diskusi yang sering kita lakukan dengan Kemendak, mereka kurang lebih sudah tahu gitu ya sektornya mana saja. Apapun negara biasanya kita tinggal meminta hal yang sama, tinggal melihat kondisi di negara yang dituju gitu, constraint-nya ada di mana. Tapi dari Kemendak juga tidak ada upaya sengaja untuk mensosialisasikan, induction lagi, dikumpulin lagi nih pelaku usaha dari berbagai sektor untuk cerita, kita udah sampai di sini atau sudah deal ya, ratifikasi sudah ya, lalu kemudian ini instrumennya di sini ya, bisa ditemui di sini, itu juga tidak secara khusus dilakukan oleh mereka ya Bu? Tidak secara khusus ya. Itu tidak secara khusus dilakukan. Yang mana mungkin kalau untuk barang sudah ya, saya tidak ngikutin kalau barang. Kalau jasa saya ngeliatnya masih kurang memang. Atau mungkin juga jasa memang belum banyak dimasukkan, bisa jadi. Oke, saya teruskan sedikit ya Bu. Kalau ISD sendiri, Ibu sendiri dalam membina gitu ya teman-teman pelaku usaha jasa yang tergabung atau berada di bawah sayap yang bisa diakses oleh ISD ini, Ibu biasanya treatmentnya seperti apa Bu? Apakah Ibu memang membagi mereka sebagai kategori, itu yang paling masuk akal, yang membagi kategori jasanya, lalu ada forum-forum khusus, ada platform, ada channel-channel, ada avenue-avenue yang memang Ibu sengaja ciptakan untuk meretain hubungan dengan mereka gitu, sebagai asosiasi ya, sebagai jadi sebagai konsel kita ada itu, kita hybrid kan sebenarnya ini. ISD itu bunglon lah sebenarnya ya. Kita tidak pure asosiasi, ya kita setengah think tank ya, kita hybrid ya. Kita antara, kalau dibilang pure think tank juga tidak gitu ya, karena kita juga ada member di belakang kita. Tapi kita juga melakukan research work gitu ya, kita juga melakukan kajian-kajian. Jadi ya memang dengan unique position dari ISD ini, memang kita punya regular forum untuk mendapatkan insight dari sektor-sektor terkait. Jadi memang kita baginya by sektor sesuai aturan WTO. WTO itu kan sudah membagi sektor jasa sedemikian rupa ya, by sektor. Ada 12 sektor jasa berdasarkan klasifikasi WTO ya, kita mengikuti itu gitu. Jadi kayak ada from time to time ada studi-studi khusus terhadap sektor tersebut yang dilakukan, lalu ada forum, ada dialog dengan pelaku-pelakunya. Ada platformnya rutin Bu, atau misalnya karena sekarang pandemi ada Ibu misalnya ada Instagram talk show live regular atau webinar regular gitu. Public ada forum, public dialog sering kita lakukan, atau FGD tertutup sering kita lakukan, tergantung sensitivitas dari isunya ya. Jadi ada bisa beberapa avenue, bisa one on one diskusinya gitu ya dengan pelaku usaha, bisa melalui FGD, bisa melalui public forum atau public dialog gitu ya, bisa berbagai macam avenue. Saya catat dulu ya Bu. Baik. Kalau menurut Ibu, narasi apa sebetulnya yang harus dibangun terhadap teman-teman pelaku usaha jasa ini supaya agak lebih tidak skeptikal terhadap upaya perundingan tingkat-tingkat tinggi ini yang skeptis sih tidak ya, tidak skeptis sama sekali. Lebih kepada tidak aware mungkin ya, tidak aware atau tidak atau kalaupun aware tidak tahu seberapa dalam, atau what's in it for them gitu ya. Karena gini, untuk melakukan ekspor jasa seringkali gini, pelaku usaha itu nggak bisa sendirian. Kenapa? Dia juga butuh modal ya. Kalau misalnya modal dan resikonya lebih tinggi di luar, ngapain dia keluar? Dia fokus saja ke market dalam negeri. Kecuali memang ada insentif khusus, misalnya ya ada beberapa negara yang memang memberikan itu. Jadi misalnya
Yang saya tahu ini banyak sekali beberapa negara yang sengaja memberikan insentif khusus kalau dia mampu mengembangkan sayapnya ke negara lain gitu. Dan itu dikasih mulai dari tax insentif, ada berbagai macam insentif yang diberikan gitu ya. Thailand itu